Enaknya jadi PNS ya, hari Minggu bisa libur. Jadi pejabat bisa jalan-jalan ke luar negeri, bekerja ke luar negeri sekaligus jalan-jalan. Jadi konglomerat bisa beli pesawat terbang, bisa beli kapal pesiar, dan bisa jalan-jalan ke luar negeri juga ya. Kita ojol, hari Minggu tetap kerja, karena kalau nggak kerja nggak dapat duit, karena kita bukan sistem gaji ya. Dan tidak ada namanya pensiun untuk ojol. Coba kalau ada program pemerintah ojol pensiun, kan enak sih. Atau setengah dari pensiun PNS itu dialihkan ke ojol. Atau bisa jadi dari program-program yang tidak ada manfaatnya, misalkan ya terserah lah, ngecor awan kinton misalkan gitu kan, ngasih garam ke laut gitu kan, ya mendingan untuk ojol gitu ya. Karena kita ini nggak mau lah gini-gini terus kan hidupnya kan. Pagi-pagi sebelum matahari terbit kita udah keluar, hampir matahari tenggelam kita pulang, bawa uang terkadang segitu-segitunya. Kalau besok nggak kerja, uangnya habis untuk makan, apalagi yang belum punya rumah, masih ngontrak. Itu mungkin seakan-akan masuk lingkaran setan ya, jadi hanya muter-muter itu aja. Karena kita opsi untuk merubah nasib itu bisa dibilang kecil, atau mungkin nggak ada. Apa coba untuk merubah nasib gitu kan? Kalau misalkan potongannya cuma 5%, mungkin bisa kita ngubah nasib gitu ya. Kan potongannya 20%, jadi sangat banyak, sangat tinggi lah. Kalau cuma 5%, misalkan konsumen mesen makanan itu ongkosnya misalkan 8.000 aja, untuk drivernya misalkan 7.000, untuk aplikatornya 1.000. Terus restonya kalau bisa pajaknya 3% aja, jangan 20%. Kenapa? Karena gini ya, kalau kita sendiri lah, kita contohnya driver, kita mau beli online makanan, kalau mahal kan kita mikir-mikir ya, wah gua kerja sehari ini dapat 50.000, sekali order aja bisa 20.000 misalkan gitu kan. Jadi kayaknya tuh eman gitu kan. Tapi kalau ongkosnya murah kan nggak terlalu eman gitu kan. Jadi ya suka-suka gitu istilahnya kan. Bayangkan saja ya, kalau misalkan ojol itu nanti misalkan semuanya sejahtera, kan enak tuh ya, semuanya sejahtera, bisa bangun negara Republik Indonesia itu kan. Jadi nggak gini-gini aja hidupnya itu kan. Kadang kita motor rusak aja kita mikir nih, motor rusak nih jangan didandan dulu lah, uangnya untuk yang lain gitu kan. Bahkan mungkin kalau sakit gitu kan, kita mikir-mikir gitu kan, untuk beli obat mahal. Kalau saya sih lebih cocok ke herbal sih, karena saya merekomendasikan banyak orang ya. Kalau tanya ke saya sih, tahu nggak obat herbal ini, tahu itu kan. Kita mau benerin WC yang rusak misalkan, nggak punya uang ada kebutuhan lain. Contohnya gini, Anda punya uang 50.000 nih, misalkan Anda sakit, apa yang Anda lakukan? Uang 50.000 untuk beli obat, istri anak Anda misalkan sudah punya istri atau anak, nanti mau makan apa? Mau beli beras, berobatnya gimana kan? Karena polemik, bingung gitu kan. Kita mau nabung aja kadang sulit karena penghasilannya gini-gini aja gitu kan. Jadi harus ada opsi lain, opsi untuk merubah nasib misalkan. Cobalah pemerintah itu buat program merubah nasib, misalkan yang hafal undang-undang misalkan 4 jilid misalkan dapat uang 100 juta misalkan gitu kan. Dan dicari 100 orang atau enggak 500 orang, masing-masing dapat 100 juta gitu kan. Kan bisa opsi untuk ngubah nasib gitu kan. Bagi yang sekolah misalkan, siapa yang ranking 1 umum sekecamatan dapat uang 100 juta misalkan. Jadi orang tuh semangat buat sekolah gitu kan. Jadi ada opsi untuk ngubah nasib. Kalau ojol saya rasa cara opsi ngubah nasibnya yang pertama, komisi pajaknya dikurangin, jangan 20%, misalkan 3% aja. Atau mungkin dari pemerintah buat kompetisi yang misalkan tadi
hafalan Undang-Undang Dasar 4 jilid atau 5 jilid, waktunya 1 tahun gitu kan, atau tiap tahun mengadakan jalan sehat dari Aceh sampai Jakarta misalkan gitu kan, misalnya gitu kan, hadiahnya 200 juta untuk 100 orang pemenang, masing-masing dapat 200 juta, kan bisa untuk ngubah nasib gitu para ojol itu kan. Sekarang saya tanya teman-teman, silakan komentar ya, apa opsi kita untuk mengubah nasib? Coba. PNS kita daftar belum tentu keterima kan kalau PNS kan. Kalau PNS jelas lah sejahtera hidupnya itu kan. Karena PNS itu kan dipikiri negara ya, digaji. Hari Minggu libur mereka tetap dapat gaji itu kan. Kalau kita kan enggak. Dan kita juga kayaknya kalau ojol PNS kayaknya nggak ada sih ojol PNS itu kan. Jadi teman-teman silakan komentar apa kira-kira opsi untuk mengubah nasib ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita berbincang-bincang aja ya opsi untuk mengubah nasib untuk para ojol, Grab, Gojek, Maxim, Shopee Food, apapun itu ojek online. Coba komentar apa untuk opsi mengubah nasib tahun 2025 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.